Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada pada materi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Silahkan disimak video berikut ini, terima kasih. 6. Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya hanya sekitar 583 km kubik. Penduduknya mayoritas pendatang terutama berasal dari etnis Cina. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Jumlah penduduk sekitar 4,99 juta jiwa, sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam. Sedangkan mayoritas beragama Buddha 42,9%, ateis 14,8%, Kristen 14,6%, Taoisme 8% dan Hindu 4% serta sisanya kepercayaan lainnya 0,6%. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15. Menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Komunitas ini juga memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Pada tahun 1800 Masehi pusat pendidikan tradisional berada di Kampung Glam dan kawasan Rocor. Peranan guru-guru dan imam menjadi sangat penting dalam mengembangkan penghayatan terhadap Islam bagi Muslim di Singapura. Mazhab yang dianut oleh Muslim di Singapura adalah mazhab Syafi'i dengan paham teologi Asy'ariyah. Singapura pada awalnya berada di bawah kekuasaan Sultan Johor yang menetap di Kepulauan Riau Lingga. Pada tanggal 29 Januari tahun 1819 Masehi, Sir Thomas Stamford Raffles meramalkan bahwa Singapura akan menjadi lokasi yang strategis bagi kerajaan Inggris dalam mengatur pelayaran di sekitarnya. Akhirnya pada tanggal 31 Januari tahun 1819 Masehi, Raffles membuat kesepakatan dengan Sultan Johor untuk mendirikan pusat perniagaan di Singapura. Keadaan Singapura, yang awalnya merupakan daerah kekuasaan Sultan Johor yang didiami oleh etnis Melayu, juga telah memberikan jalan bagi masuknya Islam ke Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima Undang-Undang Administrasi Hukum Islam, AMLA. Undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Pada tahun 1966 AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Gapura atau Islamic Religious Council of Singapore, MUIS, sebagai suatu hukum. MUIS diharapkan dapat menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Tugas MUIS sama seperti MUI di Indonesia. Tugas mereka mengatur kegiatan Islam di Singapura, seperti mengeluarkan sertifikasi halal untuk makan yang menurut ketentuan Islam baik untuk dikonsumsi, melakukan perhitungan waktu salat di Singapura, dan menjadi penyelenggara pernikahan secara Islam. Adapun fungsi dan tugas Majelis Ulama Islam Singapura sebagai berikut. A. Memberi saran kepada Presiden Singapura dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. B. Mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura, termasuk urusan halal dan sertifikasi halal. C. Mengelola wakaf dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah. D. Mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung dan mensyiarkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam. E. Mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam di Singapura terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah.
Kelompok migran dari dalam wilayah berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean. Kelompok ini identik dengan etnis Melayu, adapun kelompok migran dan luar wilayah dibagi menjadi dua kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dan subkontinen India, pantai timur dan pantai selatan India, dan keturunan Arab, khususnya Hadramaut. Migran yang berasal dan luar wilayah secara umum berasal dan golongan Muslim yang kaya dan terdidik. Kelompok ini pula akhirnya membentuk kelompok elit sosial dan ekonomi Singapura. Mereka mempelopori perkembangan Singapura sebagai pusat pendidikan dan penerbitan Muslim. Di samping itu, mereka juga sebagai penyumbang dana terbesar untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial Islam lainnya, seperti keluarga Al-Segad, Al-Kaf, dan Al-Junaid. Demikian video penjelasannya, semoga dapat dimengerti. Jangan lupa like and subscribe serta komen di kolom komentar. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.